Mari kita membaca pasal yang ke-16. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Saudara baca, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hamba orang Mesir. Dia ini ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Hambamu itu di bawah kuasa. Ya. Jadi saya baca sedikit lagi. Lalu malaikat Tuhan menjumpai suatu mata air di padang gurun, ini dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dan dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Lalu kita baca dari pasal yang ke 21 ya, 21. Kita membaca ayat yang ke-8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Saudara baca? Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anak Ishak. Berkata Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkan, sebab yang akan disebut keturunan ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan dibuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah sema-sema. Ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Allah. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkat anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ya, mari kita berdoa. Tuhan berkati di dalam perenungan pada pagi hari ini, supaya sekali lagi kami boleh dipuaskan oleh firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu di dalam mengomunikasikan, berikan kepada kami juga pengertian dari roh hikmat, dari roh pengertian yang ada pada Tuhan, sehingga kami ini boleh semakin mengagumi Kau, boleh semakin beribadah kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh PA wanita pada hari ini dan berkat anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, kita bahas seri ini ya, seri perempuan di dalam Alkitab. Ya, kita sampai pada, saya mengikuti salah satu list yang ada di ini, saya di salah satu situs gitu ya, menarik, dia masukin juga Hagar gitu. Kita waktu membaca cerita tentang Hagar ya, kesulitan karena kita kan dipengaruhi sama tradisi Hagar, Ismail, terus Ismail itu adalah menurut kepercayaan ini ya, kepercayaan orang Jews, termasuk juga yang diresepsi di dalam kepercayaan orang ini Arab itu dianggap sebagai the ancestor ya, orang-orang Arab ya. Dan kita dari perspektif Kristen seperti kayak sulit untuk melihat bagian itu karena cara pikir kita itu cenderung hitam putih gitu saya. Padahal di dalam Alkitab yang menarik justru nggak seperti itu. Gitu. Orang benar seperti Abraham itu bukan nggak ada kelemahannya ya gitu. Dan orang yang akhirnya terusir ya seperti Hagar dan Ismail dan nggak berbagian di dalam cerita ini ya perjanjian gitu. Bukan berarti terus kemudian Tuhan juga nggak mau tahu kehidupan mereka gitu. Jadi kita kalau lihat yang hitam putih gitu ya, totally outcast, totally dibuang, sama totally di-bless, diberkati gitu. Itu kita nggak mengerti Allah Israel gitu. Allah Israel itu nggak kayak gitu. Itu mungkin lebih mirip saudara dan saya ya. Kita memperlakukan orang mungkin cenderung seperti itu, yang baik ya baik, yang jahat ya jahat. Yang jahat nggak ada ini sama sekali gitu. Tapi Alkitab nggak melihat seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam bagian itu saya, memang kita mesti ini ya melihat ini di dalam kaitan bukan cuma Hagar, tapi juga cerita keseluruhan yang bicara tentang Abraham yang dijanjikan anak ya oleh Allah sendiri, oleh Yahweh. Tapi kalau kita melihat di sini bukan cuma Abraham tapi juga Sarah ya. Sepertinya sulit, mereka nggak believe the promise itu ya. Mereka nggak percaya janji itu gitu. Percaya janji itu memang perlu penyangkalan diri saya, karena kita biasanya itu nggak sabar gitu ya. Kita nggak sulit untuk mengikuti bijaksana Tuhan, cara Tuhan dan sebagainya. Calvin menyebut iman mereka ini defektif di dalam bagian ini. Jadi imannya seperti kayak apa ya, rusak gitu. Kalau sudah membaca tadi dalam cerita awalnya kan, memang sudah dicatat seperti itu ya. Ini Abraham, Sarah seperti kayak mau menolong Tuhan, mempercepat ini ya, janji yang kayaknya nggak datang gitu. Ayat 2, Sarah berkata kepada Abraham, "Behold, now the Lord has prevented me from bearing children." Tuhan itu mencegah aku melahirkan anak. Karena itu ya pergilah kepada budakku, lalu biarlah terjadi supaya saya mendapatkan anak, ya anak-anak keturunan melalui dia atau oleh dia. Gitu. Itu yang diusulkan oleh Sarah ya. Seperti saudara baca di dalam cerita berikutnya ya, ini kan usulan dari Sarah. Abraham kan yang ngikut aja gitu ya, ikut. Terus akhirnya kemudian Sarah dapat kesulitan gitu ya. Sarah dapat kesulitan. Akhirnya Sarah mau ngatur lagi. Kita kalau baca cerita ini secara perspektif psikologis, kita bisa mengerti ya itu apa? Unreasonably perempuan itu saya ini. Bukannya lu yang minta gitu ya. Sekarang lu sendiri yang ngamuk. Lu sendiri yang urus ini gak masuk akal ini kayak gini gitu ya. Itu penderitaannya laki-laki sudah paling. Tapi dia juga salah karena dari depan dia dengerin gitu kan ya. Itu kesalahannya Abraham gitu, bukan cuma kesalahannya Sarah tapi juga kesalahannya Abraham ya, karena dia mendengarkan Sarah mau mempercepat itu ya dengan cara sendiri, akhirnya jadi gak karu-karuan gitu ya. Tapi ya segala sesuatu terjadi dalam kedaulatan Tuhan pasti gitu, termasuk Hagar dan Ismail ini ya, semuanya terjadi dalam kedaulatan Tuhan. Apa sih sebenarnya yang kita bisa belajar daripada cerita seperti ini ya? Sekali lagi bukan cuma dari perspektif Hagar, tapi dari perspektif keseluruhan ya, keseluruhan cerita ini termasuk Abraham, Sarah dan sebagainya itu. Ya perhatikan di sini di bagian pertama, hati-hati ya menjadi perempuan yang mau menciptakan shortcut gitu, menasihati suami, tapi sebetulnya membawa suami itu jauh daripada janji Tuhan gitu. Seorang wanita yang baik ya dia akan mengencourage, mendorong suaminya ya, supaya tetap berpegang pada janji Tuhan dan bukan justru malah menggoncangkan dia daripada janji Tuhan, bikin shortcut, bikin jalan gampang dan sebagainya, karena sendiri
sudah nggak percaya lagi kepada Tuhan. Ini satu dosa yang bahaya ya dalam hal ini. Sekali lagi, baik Sarah maupun Abraham itu masing-masing bersalah ya, bukan cuma Sarah, Abraham juga bersalah memang di dalam hal ini. Gitu. Nah kalau sudah melihat di dalam konteks promise atau janji, naratif atau cerita ini menggambarkan bahwa Ismail itu jadi semacam pencobaan ya untuk Abraham untuk percaya kepada buah karyanya sendiri ya, percaya kepada bijaksananya sendiri dalam hal ini melalui Sarah gitu. Lebih daripada percaya akan janji Allah. Sudah misalnya nangkep ya kalimat yang mungkin agak sedikit panjang dan rumit ini. Ismail itu di sini di dalam cerita ini itu jadi semacam pencobaan gitu ya, pencobaan bagi Abraham. Untuk Abraham itu jadi lebih percaya kepada bijaksananya sendiri ya. Lebih percaya kepada buah pekerjaan tangannya sendiri, lebih daripada dia seharusnya itu percayanya kepada janji Allah gitu kan ya. Coba kita baca misalnya 17 ayat 18 ya, tadi kita lompatin bagian itu ya, 17 ayat 18, itu perkataan Abraham kepada Allah. Coba bacain bagian itu, kita baca sama-sama ya. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan. Tapi terus kemudian Allah berfirman ayat 19, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ini bukan cuma paradigma tentang pribadi Ishak dan Ismail gitu ya. Karena kalau cuma ngomongin pribadi manusia ya Tuhan berhak bangkitin siapa aja gitu kan ya. Di dalam kedaulatannya gitu. Ini bukan persoalan pada Ishak atau Ismail saja secara pribadi secara orang ya. Tapi dua orang atau dua anak ini mewakili dua cara berpikir gitu. Mewakili dua macam paradigma ya di dalam kehidupan manusia. Ya, sama seperti di dalam kehidupan Abraham. Kita juga punya Ismail kita ya, yang bisa menggantikan, mendistrak kita untuk terus bertekun di dalam janji Allah. Maksudnya ini ya, buah pikiran kita sendiri, buah karya kita sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menarik, kalau kita boleh lompat sedikit ya, ini Paulus ya, Paulus seperti sudah baca di dalam Galatia pasal 4, itu dia mengambil motif ini ya, dia mentransformasi motif Hagar Ismail ini menjadi tanda dari Taurat ya, yang dimengerti secara negatif itu. Coba kita lihat ya di dalam ini ya, di dalam ini tafsiran New Testament ya. Nah di dalam Old Testament kita bisa tafsir di dalam keindahan Old Testament itu sendiri gitu. Tapi kita kan anyway kita terima perjanjian baru juga gitu ya. Jadi perjanjian baru waktu menerangi kita juga boleh juga melihat itu di dalam ini ya. Paling enggak itu perspektif daripada Paulus tentang ini. Coba kita baca dari Galatia pasal yang keempat ya. Ayat mulai yang ke-21. Tapi kita baca dari ayat 22 ya. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ya. Ini kan bicara tentang Taurat kan ya, dan kasih karunia di dalam Kristus gitu. Saudara familiar kan ya sama surat Galatia kan ya. Sudah tahu kan ya surat Galatia itu apa? Yang orang mau, ada yang berpendapat kalau mau jadi Kristen mesti disunat dulu karena itu bagian daripada Taurat. Jadi orang mesti melakukan Taurat itu supaya bisa masuk menjadi Israel sejati, terus baru diselamatkan karena Allah itu menyelamatkan Israel gitu kan ya. Jadi orang luar, orang kafir mesti jadi Israel dulu dengan cara disunat. Setelah dia di dalam Israel, ya Allah akan menyelamatkan dia, kan Allah menyelamatkan Israel gitu kan ya. Lalu terus kemudian Paulus mengatakan orang itu diselamatkan melalui iman oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, bukan karena melakukan Taurat gitu kan ya. Nah terus di dalam argumentasi ini dia menarik pakai motif Hagar dan Sarah, Hagar Ismail dan Sarah Ishak. Nah, dia bilang Abraham punya dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging,
dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, ya, Taurat, dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anak. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Ya, saya nggak mau bahas perspektif Galatian ya. Cuma yang menarik begini saya, kalau kita melihat di dalam gambaran Paulus ya dengan teologi itu polemik antara Taurat hidup dibenarkan karena melakukan Taurat ya, alias di dalam spirit perhambaan itu dikontraskan dengan oleh kasih karunia Allah kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Lalu terus kemudian Paulus mengambil contoh Hagar dan Ismail. Waktu kita membaca pertama seperti kayak wah ini luar biasa imajinatif ya Paulus gitu. Kok bisa tiba-tiba jadi lari ke sini gitu. Tapi sebetulnya kalau kita baca secara teliti ya, Paulus nggak salah mengambil kiasan ini gitu. Maksudnya di sini saya, secara umum kita bisa melihat Hagar dan Ismail itu berfungsi ya, jadi semacam alternatif terhadap janji ilahi gitu. Sekali lagi ya, sudah bisa mengerti ya poin ini ya. Hagar dan Ismail itu jadi berfungsi sebagai alternatif yang bisa menggantikan orang untuk menanti janji Allah gitu. Nah kalau di dalam konteks Galatia kan Paulus mengatakan kita ini dibenarkan karena janji, dan janji itu sudah ada sebelum. Jadi kepada Abraham itu kan diberikan sebelum Musa menerima Taurat kan ya. Taurat itu baru belakangan gitu. Kamu mau dibenarkan melalui apa Taurat gitu. Bukan sebetulnya karena janji Allah, bukan karena kamu melakukan Taurat. Secara kronologis, secara historis, Taurat itu datang belakangan. Janji itu sudah diberikan kepada Abraham sebelum bahkan Taurat diberikan melalui Musa di dalam hal ini ya. Sehingga janji itu lebih dahulu daripada Taurat di dalam hal ini. Kita bukan dibenarkan karena melakukan ini, melakukan itu, melakukan Taurat dan sebagainya. Tapi karena kebenaran janji Allah. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus di dalam surat Galatia. Nah kemudian dia mengambil contoh Hagar dan Ismail. Maksudnya apa? Nah inilah model kayak begini ya. Menjadi semacam alternatif pengganti ya. Sehingga orang itu tidak lagi bersandar kepada janji Allah, tapi akhirnya menciptakan jalan keluar sendiri di dalam kebuntuan penantian janji Allah yang sepertinya kayak nggak tergenapi itu. Kan mana katanya dapat keturunan, ini sudah tunggu akhirnya tetap nggak hamil gitu ya. Memang nggak masuk akal sih kayaknya, sudah tua Sarah dan sebagainya. Akhirnya mengambil jalan pintas. Nah ini ya, jadi di sini waktu Paulus menggunakan motif Hagar dan Ismail, dia menggunakannya itu di dalam fungsi seperti dalam kehidupan manusia itu selalu ada alternatif pengganti ya untuk dengan sabar menanti janji Allah. Peringatan ya untuk kita gitu. Kalau sudah membaca tetapi ya di dalam ini ya, di dalam cerita daripada Hagar ini yang menarik kan, orang yang terusir pun ya, yang diusir dan itu juga di dalam kedaulatan Tuhan, bahkan di dalam kehendak Tuhan di dalam hal ini ya, itu juga diberkati ternyata gitu. Ya, ini yang kita nggak bisa, kita biasanya kalau pikir hitam putih gitu ya, yang diusir ya sudah diusir, sudah hilang langsung begitu kan ya. Sudah membaca di dalam cerita Kain kan ya, di dalam cerita Kain, masih ingat nggak cerita Kain? Kan terusir dari hadapan Tuhan ya. Tapi dia bilang, nanti kalau saya pergi orang membunuh apa, terus kasih tanda kan sama Tuhan kan ya. Supaya orang nggak membunuh dia dan sebagainya. Loh. Bahkan untuk orang yang terbuang, yang diusir, yang terusir ya, yang berdosa, tetap ada pemeliharaan Tuhan gitu. Kita nggak bilang keselamatan memang ya, bukan keselamatan memang. Tapi berkat Tuhan itu nggak sedikit tuh, itu bukan berkat yang kecil gitu. Itu berkat yang besar, tapi memang tetap bukan Abrahamic blessing, bukan berkat Abraham tentang tanah dan sebagainya ya. Ini adalah berkat supaya berada di tempat yang lain, ya, berada di tempat yang lain, keluar daripada promised land, daripada tanah perjanjian, gitu ya. Lalu ini Brueggemann dalam komentar dia mengatakan living by his own resources, hidup dari apa ya? Dari resource, dari apa ya? Segala sumber, bukan apa ya? Resource, perbendaharaan gitu ya, sumber daya atau apa ya? Yang ada padanya itu juga berkat Tuhan sih gitu. Tapi ini menjadi semacam alternatif kehidupan. Orang itu bisa hidup dari
his atau her own resource, atau hidup dari janji Tuhan gitu. Nah, ke bahasa poin ini ya. Sudah bisa ngikutin nggak ya? Ini seperti kayak Tuhan itu menyingkirkan ya daripada line Abraham gitu. Tuhan tetap memberkati, Tuhan menjaga mereka. Mereka ini akan hidup dari resource yang ada pada mereka. Dan itu juga disediakan oleh Tuhan. Tapi di luar janji Tuhan gitu. Nah ini kalau kita dari perspektif Kristen ya, kita juga jadi bisa ada pilihan kayak gini kan ya. Saudara bisa kok punya alternatif untuk hidup dari resource saudara sendiri, itu bisa gitu. Dan bahwa resource itu tetap berkat Tuhan, kita tahu itu berkat Tuhan gitu kan ya. Tapi sudah jadi hidupnya itu bukan hidup berdasarkan janji ya, tapi memang dari berdasarkan apa yang ada pada saudara gitu. Ini kalau kita nggak sadar, kita nggak kritis dengan keadaan seperti ini. Ini jadi semacam kehidupan yang di luar janji Allah sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, tetap ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan, tapi sebenarnya di luar janji Allah gitu. Abraham ya janjinya itu adalah melalui Sarah dan Ishak di dalam hal ini, bukan Hagar dan Ismail. Kalau dalam cerita Kejadian ya, saudara membaca gitu. Jadi di dalam cerita ini ya, sekali lagi kita melihat bahwa Ismail ya, memang juga ada satu peran tertentu ya di dalam cerita Abraham, Sarah, Ishak dan Hagar ya, Ismail ini ya. Ada teologi pemilihan di sini ya, predestinasi gitu. Tapi seperti saudara melihat di dalam cerita ini, sekali lagi Ismail itu jadi semacam pencobaan ya, untuk tidak sepenuhnya mempercayakan diri kepada janji Allah. Saya baca satu kutipan mungkin ini ya, kutipan pendek gitu, tapi artinya ntar kita jelasin lagi ya. Dia bilang seperti ini, dia bergumam, "The very child who discloses the passion of God for the outsider is no small threat to the insider." Jadi anak itu ya, ini yang Tuhan juga punya passion terhadap dia gitu. Maksudnya mau memberkati juga, karena ini bagaimanapun juga adalah anaknya Abraham kan ya. Tuhan memberkati dia gitu. Tuhan ada passion itu, meskipun ini boleh dibilang outsider, orang luar gitu ya. Dan orang luar ini bukan menjadi ancaman yang kecil terhadap keluarga yang mau dibangkitkan oleh Allah ini, dalam hal ini Abraham, Ishak dan Yakub ya, sebagai nenek moyang daripada Israel gitu, daripada bangsa Israel. Jadi Tuhan memang ada passion ya terhadap outsider, terhadap orang luar gitu ya. Tuhan tuh punya passion loh untuk itu gitu. Tuhan tuh bukan cuma memelihara hanya orang-orang insider gitu ya. Tuhan memelihara seluruh manusia. Kalau sudah baca di dalam Injil Matius misalnya dikatakan bahwa ini ya, Tuhan memberikan matahari hujan itu kepada orang baik dan orang jahat gitu. Semuanya dapat gitu kan ya. Tuhan punya passion untuk outsider. Ya, tapi di dalam cerita ini dikatakan sekali lagi ya, outsider itu no small threat to the insider. Lalu kita coba melihat ini ya, pasal yang berikutnya yaitu di 21 ya, yang tadi kita baca ya. 21 itu. Bahasa Indonesianya itu enggak terlalu jelas ya saudara. Ini apa? Coba kita lihat lagi tadi ya. Ini tiba-tiba jalan ceritanya seperti kayak kita jadi bingung loh, kok jadi tiba-tiba gini gitu ya. Ayat 9 maksud saya gitu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ya, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Lalu terus Sarah berkata kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya." Ini kan, again, kalau saudara baca kayak gini loh, ini dari mana tiba-tiba kayak gini? Ya pantesan aja Abraham itu sebel gitu ya. Totally unreasonable gitu ya. Orang lagi main tiba-tiba kena usir, ini apa sih dia ini, apa sih lagi kumat atau gimana gitu. Tapi di dalam bahasa Indonesianya itu memang nggak terlalu jelas gitu. Saya coba lihat bahasa Inggris ya.
But Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian whom she had born to Abraham. Itu laughing. Laughing bisa diterjemahkan juga di dalam pengertian ini ya, apa itu laughing in mockery. Jadi apa itu menertawakan gitu ya. Mengejek, menertawakan, ngenyek kalau bahasa Jawa bilangnya, tahu nggak saya apa? Menghina gitu ya, menertawakan dengan merendahkan gitu. Bukan main, itu main nggak ada persoalan kan ya. Main tiba-tiba terus kemudian Sarah naik darah lah, ini kan aneh gitu. Ini si Ismail itu kalau di dalam bahasa aslinya itu lebih jelas lagi ya. Itu di dalam aslinya itu pakai istilah pakai istilah itu yang bisa diartikan itu si Ismail ini memposisikan diri jadi kayak Ishak gitu. Jadi ada wordplay di situ gitu ya. Yang diterjemahkan dalam istilah bermain itu ya. Di dalam bahasa Ibrani itu istilah bermain itu dekat dengan Ishak dan menjadi Ishak gitu. Jadi Ismail itu seperti kayak memposisikan dirinya itu sebagai Ishak. Dia jadi kayak berperan sebagai Ishak gitu loh. Nangkep gak saya poin ini ya? Dan itu bikin si Sarah ini sebel gitu maksudnya. Seperti kayak seolah dia adalah, memang dia adalah firstborn betul ya gitu ya. Firstborn sih betul, dia adalah anak sulung. Ya, tapi kan bukan anak sulung yang di dalam line perjanjian ini. Nah, dia menempatkan diri sebagai anak sulung perjanjian itu. Karena gitu kalau kita baca dalam bahasa aslinya itu artinya itu sebetulnya. Yang memang bisa diterjemahkan dengan main betul gitu. Tapi main-mainan jadi Ishak gitu ya. Seperti anak kecil bisa main-main jadi princess gitu ya. Ini main-main dia jadi Ishak gitu. Dia seperti kayak jadi anak sulung yang di dalam line perjanjian. Dan itu ya, terus kemudian akhirnya Sarah berkata kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anak, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Jadi ini Sarah yang bagian ini ya, kalau tadi kita bilang dia unreasonable gitu. Ini bukan unreasonable sih kalimat ini gitu. Ini kalimat yang sangat tepat ya, waktu dibilang anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak ya, karena Ismail bermain-main seperti kayak dia jadi ahli waris, bahkan ahli waris yang pertama gitu. Makanya itu Sarah membereskan hal ini. Dan kalau saudara baca di dalam cerita ini, meskipun Abraham sebel ya, itu menyebalkan karena anaknya itu gitu kan ya. Kita bisa ngerti lah, bukannya lu yang usulin ini, sekarang lu sendiri suruh usir gitu kan ya. Susah memahami understanding woman teman-teman. Tapi kalau sudah baca terus kemudian ayat ke-12 ya, Allah sendiri mengatakan jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkan. Bagian ini ya maksudnya. Ini bukan kalimat ini loh, saya bukan kalimat general. Tuh di dalam Alkitab ada katanya suami harus mendengarkan istri, bukan loh. Ini khusus untuk urusan ini, untuk urusan Ismail maksudnya gitu ya. Tuhan berkata secara khusus untuk urusan Ismail ini kamu harus mendengarkan Sarah. Maksudnya yang dikatakan Sarah itu benar di dalam hal ini gitu. Ya, kalau yang dikatakan Sarah waktu pertama itu ngawur, ambillah apa itu Hagar ini jadi itu tuh ngawur. Itu Tuhan nggak pernah bilang dengarkanlah Sarah, nggak ada ya, kalimat itu nggak ada gitu. Itu adalah cara pikirnya sendiri oleh Sarah ya, dan bijaksana sendiri yang mau shortcut. Lalu terus kemudian Abraham juga ikut lagi gitu. Tapi akhirnya terjadi persoalan seperti ini. Gitu. Nah, tapi di bagian ini kalau sudah membaca, ini sendiri memang juga dikehendaki oleh Tuhan ya. Tuhan tapi waktu di dalam bagian ini kalau sudah membaca dia tetap punya komitmen ya, komitmen untuk Ismail gitu. Saudara bisa baca di dalam ayat 7 sampai 12 tadi ya, sekali lagi di dalam pasal yang ke-16 yang tadi kita baca itu 7 sampai 12 saudara baca sendiri. Ada pemeliharaan khusus untuk Ismail di dalam hal ini ya. Dan waktu Allah berkata kepada Abraham ya di dalam ayat yang tadi kita baca ya, seolah dia mau mengatakan bahwa ini ya, sudahlah Sarah mau apa biarin dia mau apa kerjain apa gitu ya, nggak usah khawatir ya, saya akan bereskan itu semuanya gitu. Jadi yang menarik di dalam cerita ini ya, bagaimana Tuhan itu terlibat di dalam cerita kekacauan yang ditimbulkan oleh manusia gitu ya. Semuanya terjadi dalam kedaulatan Tuhan ya.
Dan Tuhan tetap bekerja, termasuk di dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi itu ya, ada berkat khusus bahkan untuk buah kesalahan, kalau kita mengatakan kalimat itu ya, ada pemeliharaan khusus untuk Hagar dan Ismail, dan bahwa Tuhan itu sendiri sangat campur di dalam kehidupannya Abraham ya. Jadi kalau kita baca di dalam ayat 12 dan 13 itu ya, ayat 12-13 itu Allah berkata kepada Abraham ya, jangan sebal hatimu karena anak dan budakmu dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu harus engkau mendengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ya. Sudah bisa lihat nggak ini keluasan hatinya Tuhan gitu. Ini yang cari perkara kan sebetulnya Sarah Abraham terhasut gitu ya. Itu jadi berantakan kayak begini gitu. Tapi Tuhan itu ini loh Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam terus apa itu ya, kan salah lu sendiri, siapa yang rencana itu lah. Lagian salah sendiri kenapa nggak sabar tunggu janjiku, misalnya gitu kan ya. Itu bukan Tuhan yang kita kenal dalam Alkitab, bukan gitu. Kita sering kayak gitu ya. Orang salah kita syukuri gitu kan gue sudah bilang gitu kan ya. Sekarang lu baru tahu gitu. Saya sudah bilang kan kapok lu gitu, lain kali makanya dengerin gitu. Ya itu saudara dan saya judgmental ya, accusing, suka gitu. Orang sudah jatuh, kita kepalanya kita giniin sekalian, kalau kita kejedukin tembok sekalian supaya dia lagi belajar gitu ya. Itu manusia gitu. Tapi Tuhan itu nggak gitu, saya Tuhan itu di dalam Alkitab ya. Ini kan jelas kesalahannya Abraham kan ya, kesalahan Abraham dan Sarah. Ya. Tapi terus kemudian dia memberikan janji seperti seolah sekali lagi ya, di dalam tafsirnya bergema dia seolah dia mau bilang, ya sudah Sarah mau apa gitu ya, dengarkan saja, nanti saya akan bereskan semuanya gitu. Ini seperti yang mengantisipasi kematian Yesus di atas kayu salib juga ya sebetulnya gitu. Carefully spoken maksud saya. Itu kan yang bikin ulah kan kita ya. Tapi Tuhan yang beresin gitu. Yang bikin persoalan kan kita sebetulnya. Tapi Tuhan yang beresin gitu. Tuhan yang terus kemudian masuk ke sana dan dia yang menanggung semuanya gitu. Tuhan yang membereskan semuanya. Dari ayat yang ke ini ya, ayat-ayat yang kita baca tadi ya. Itu kan Tuhan misalnya ini memelihara Hagar, Ismail, memberikan air ya di padang gurun gitu. Dari situ kita membaca prinsip bahwa Allah yang kita percaya itu dia itu peduli dengan orang luar, dengan outsider ya. Padahal di dalam cerita ini ya, nah ini menarik saya poin ini. Di dalam cerita ini kan kita tahu gerakannya itu Hagar dan Ismail habis ini terus selesai gitu kan ceritanya kan ya. Paling ntar ada cerita bahwa ya Ismail itu ada keturunannya anak-anak ini dan sebagainya. Ada tradisi mengatakan anak-anaknya itu jadi princess, jadi pangeran-pangeran gitu. Hagar mencari orang Mesir untuk menjadi istri daripada siapa ini Ismail. Terus keturunannya itu jadi prince, jadi pangeran-pangeran. Yang indah di dalam cerita ini adalah bahwa Tuhan itu sendiri peduli ya, outsider ini. Sementara di dalam cerita kita tahu bahwa ini cerita ini mau menyelesaikan ini kan ya, menyelesaikan apa itu urusan dengan Hagar dan Ismail dan akan melanjutkan cerita dengan Ishak, Yakub, Yusuf dan seterusnya gitu kan ya. Tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu tidak melepaskan mereka, Tuhan tetap memelihara mereka di dalam hal ini. Meskipun mereka bukan termasuk di dalam lain perjanjian. Nah ini seharusnya mengubah kita ya, di dalam cara pandang kita terhadap orang yang belum percaya misalnya gitu, yang non Kristen dan sebagainya. Pertama kita nggak tahu apakah mereka akan percaya atau enggak gitu kan ya. Siapa tahu suatu saat mereka akan percaya. Tapi kalau anggaplah mereka memang sampai pada akhirnya nggak akan percaya, tetap kita mesti belajar untuk mengaplikasikan apa artinya Tuhan peduli pada outsider ini gitu. Tuhan memberkati mereka loh, betul-betul memberkati mereka. Tuhan menyediakan kepada mereka itu resources yang cukup gitu. Ini bukan setelah diusir terus kemudian di situ kehausan gitu ya. Terus kemudian dari pihak Tuhan ya sudah sekalian saja. Memang saya bukan mau pakai ini kok. Saya mau turunnya lewat Ishak dan Yakub gitu misalnya. Kira sudah sekalian aja. Pas toh ini kematian natural gitu. Itu bukan Tuhan yang kita percaya, bukan gitu. Tuhan yang kita percaya itu
memberikan air gitu. Meskipun ini adalah Hagar dan Ismail ya, itu dibuang keluar gitu sebetulnya daripada line Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Ini menyatakan keluasan hati Allah yang seharusnya juga kita miliki di dalam kehidupan kita ya. Ada keluasan hati orang-orang percaya seperti keluasan hati Allah. Teks yang kita baca ini sama sekali tidak memaksa kita untuk harus memilih di dalam hal ini ya. Nggak memaksa kita untuk harus memilih. Maksudnya begini loh, ini bukan di dalam pengertian either or ya, either yang ini totally enggak, atau yang ini ya berarti yang ini enggak. Gitu. Seringkali berada di dalam pilihan yang kayak begitu ya di dalam kehidupan. Tapi teks ini enggak memaksa kita untuk memilih. Sebetulnya di dalam cerita narasi ini teksnya itu sangat-sangat jelas ya. Sangat jelas meneguhkan bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian gitu. Itu enggak ada kekaguran di dalam hal ini ya. Misalnya dengan agak sungkan mengatakan ya sebenarnya dua-duanya lah anak perjanjian. Oh enggak sih. Teks ini dengan jelas bilang yang anak perjanjian itu adalah Ishak bukan Ismail. Itu sangat jelas gitu ya, dalam teks ini. Enggak ada perdebatan tentang hal ini gitu. Tapi di sisi yang lain kalau sudah membaca teks ini juga equally clear dengan sama jelasnya ya bahwa Allah itu juga istilahnya bergema well inclined toward Ismail. Allah well inclined itu apa ya sudah? Itu hatinya juga bisa condong kepada Ismail, ya well inclined. Maksudnya bukan ilfil gitu. Tahu istilah ilfil nggak sudah? Tahu susah ya ngomong ini. Sebel gitu ya. Sudah sebel banget gitu ya. Enggak sih gambarannya itu enggak begitu. Allah itu well inclined terhadap Ismail di dalam hal ini. And yet jelas juga bahwa yang anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Sudah bisa ngikutin saya ya? Pilihannya ekstrim gini saya. Ini satu model ya yang sama-sama keliru ya. Ini bisa dikatakan Ishak itu adalah anak perjanjian. Terus kemudian dan Allah membenci Ismail gitu kan. Ini kan clear kan kayak gini kan ya. Misalnya gitu ya, satu alternatif. Ishak itu adalah anak perjanjian dan karena itu Allah membenci Ismail gitu kan ya. Enggak, bukan kayak gini saya di dalam Alkitab bukan itu gitu. Tapi juga bukan karena Allah juga memberkati Hagar, Ismail, memelihara mereka terus jadi ya itu anak perjanjian juga dong berarti gitu. Nah, coba. Ini cara pikir kayak begini, cara pikir hitam putih gitu. Jadi kalau Tuhan memberkati ya seseorang, itu berarti Tuhan harus menyelamatkan, dia harus berkenan, dia harus anak perjanjian dan sebagainya. Itu cara pikirnya selalu either or gitu loh. Totally enggak, totally ya gitu dalam hal ini ya. Tapi Alkitab gak bicara kayak begitu. Alkitab bicara dengan jelas bahwa Ishak lah anak perjanjian, Ismail bukan anak perjanjian. Itu very clear. Yet on the other hand, meskipun Ismail bukan anak perjanjian, God is well inclined. Tuhan juga memberkati Ismail. Ini loh saya yang kita perlu belajar di dalam hal ini ya. Spiritualitas hitam putih, spiritualitas eksklusif gitu ya, spiritualitas yang highly eksklusif gitu, sama Kristen dan sebagainya, itu nggak cocok dengan Allah yang kita percaya di dalam Alkitab gitu sebetulnya gitu. Jadi nggak tempat akhirnya untuk Hagar. Paling nggak saya tokoh Hagar ini mengingatkan kita tentang keluasan hati Tuhan. Kita sebetulnya belajar semuanya kita belajar tentang Allah lah. Ini kan pengenalan akan Allah ya, bukan pengenalan Ruth, Esther, Hagar. Ini kan bagaimana kita mengenal Allah melalui tokoh perempuan ini gitu kan ya. Hagar itu hampir nggak ada tempat kalau di dalam ini ya, kanonisasi Kristen itu dalam hal ini. Paulus bilang secara negatif lagi ya di dalam Galatia gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam perjanjian lama gitu ya, maksudnya di dalam perjanjian lama, nah yang kita baca gambarannya itu Allah itu juga berbesar hati di dalam memberkati dan memelihara ini Ismail, dijadikan bangsa yang besar juga. Yang tidak dipilih itu juga bisa treasure ternyata, yang tidak dipilih itu bisa dihargai gitu. Allah itu atentif ya, telinganya itu terbuka kepada outsider, kepada orang luar gitu. Bukan cuma secara eksklusif memelihara anak-anaknya saja gitu, tapi dia juga bisa terbuka untuk orang luar gitu. Saya nggak tahu saudara pernah pikir ini ya, ini pertanyaan teologis itu. Karena ada orang pikir gini ya, itu kan kalau berdoa itu kan di dalam nama Yesus gitu kan. Betul kan saya kan ya?
di dalam nama Yesus gitu kan. Itu kan dia berdoa di dalam nama anak itu. Kalau orang non Kristen ya berdoa kepada Allah, kita tahu Allah itu cuma satu kan ya. Allah kan bukan banyak kan ya. Bukan ada Allahnya Kristen, Allahnya ini. Allah kan cuma satu gitu kan ya. Allahnya sejati cuma satu kan. Nah sekarang kita lihat dari perspektif Kristen. Kalau orang non Kristen berdoa kepada Allah yang cuma satu itu ya, itu dia didengar nggak gitu? Pertanyaan teologis kan ya. Kalau orang non Kristen ya berdoa kepada Allah yang cuma satu itu, pakai nama Yesus nggak? Enggak kan? Itu enggak kan? Kemungkinan besar ya tidak lah gitu ya. Nggak tahu kalau ada perkecualian ya biasanya enggak gitu kan ya. Nah dia nggak berdoa di dalam nama Yesus kan ya. Itu Allah yang sejati yang cuma satu itu dengar nggak? Bisa dengar nggak? Nah iya kalau menurut cerita ini bisa dengar gitu. Sudah nangkep ya poinnya. Ada orang-orang Kristen yang bilang, enggak, pokoknya di luar nama Yesus tuh enggak mungkin bisa nyampe gitu. Ini saudara melampaui Alkitab loh. Orang yang pikir kayak gitu tuh melampaui Alkitab gitu. Justru keindahan di dalam hal ini ya, Tuhan itu juga atentif terhadap outsider gitu. Orang yang non-elect ya di dalam hal yang tidak dipilih ya. Kalau di dalam bahasa reform teologi, reprobat bahkan gitu ya, itu bisa di-treasured oleh Allah gitu. Ini kayak nggak masuk di dalam cara pikir orang yang hitam putih hitam gitu kan ya. Kalau sudah dipilih ya sudahlah kebinasaan gitu ya. Terus kutukan selalu ada pada mereka. Terus kemudian orang pilihan itu selalu di dalam berkat Tuhan. Nanti dulu, nanti dulu. Nggak kayak gitu ceritanya gitu. Gambaran hitam putih kayak begini ya. Nggak cocok sama spiritualitas yang ada di dalam Alkitab sebetulnya. Dan juga sebenarnya karena diajarkan di dalam teologi reform. Tapi diresepsi secara keliru sama orang-orang yang radikal. Nggak tahu cara pikirnya gimana. Akhirnya sampai kepada pemahaman yang keliru yang melampaui Alkitab sendiri gitu. Jadi Tuhan itu bisa mendengar ya di dalam hal ini. Saya nggak bilang tentang keselamatan ya, of course. Keselamatan urusan yang lain. Tapi pemeliharaan Tuhan, cinta kasihnya Tuhan, ya, anugerahnya, matahari, hujan dan sebagainya diberikan kepada siapa saja. Itu menyatakan kuasa hati Tuhan. Dari ayat-ayat ini, kita juga bisa melihat ada dua macam kingdom di dalam hal ini, kingdom. Dua macam kerajaan ya. Satunya adalah kingdom of necessity, kingdom of coercion, kingdom of faith ya. Kingdom of keharusan, ini kerajaan keharusan, kerajaan paksaan di mana semuanya itu orang-orangnya terpaksa dan tinggal menerima nasib gitu ya. Itu Gunung Sinai ya, atau Gunung Sion. Nah, ini kita bicara kingdom of gift, kingdom of freedom, kingdom of destiny. Kalau di dalam bahasa Inggris itu agak sedikit dibedakan ya, antara faith sama destiny. Di dalam Indonesia itu dua-dua ngomongnya nasib ya gitu ya. Tapi faith itu di dalam pengertian yang seperti kayak nggak bisa dihindari lagi gitu ya. Termasuk yang apes dan sebagainya gitu ya. Itu pakai istilah faith gitu biasanya. Tapi kalau istilah destiny itu di dalam pengertian yang direncanakan yang baik gitu. Destiny itu kalau diterjemahkan ya nasib juga kan ya. Tapi destiny dalam pengertian tujuan yang direncanakan oleh Allah. Jadi pengertian itu lebih positif. Bukan kingdom of faith tapi kingdom of destiny namanya. Dan terutama ini loh aspek anugerah ya, aspek kebebasan. Kasih karunia dari Tuhan gitu. Kita bisa hidup di dalam spiritualitas keterpaksaan, spiritualitas keharusan gitu ya. Misalnya saudara menikah dan bertahan dengan suami ini gitu. Saudara bisa menghayati dengan kingdom of necessity, gitu ya. Karena saya orang timur, saya nggak di Eropa sih. Kalau sudah gua di Eropa sudah bubar pasti ini. Sudah gua putus dari kapan-kapan. Sayangnya gua di Jakarta, banyak tetangga dan kita kebudayaan timur dan sudah punya anak gitu ya. Dan apa boleh buat kingdom of necessity bertahan di dalam pernikahan gitu ya. Saudara bisa pilih model kayak begini, kingdom of necessity gitu ya, kingdom of coercion, terpaksa sebenarnya gitu. Atau kita menghayatinya dari kingdom of gift, ya, kingdom of freedom. Gitu. Yang pertama itu gambaran Hagar Ismail, yang terakhir ini gambaran Sarai dan Ishak. At least itu tafsirannya Paulus di dalam hal ini ya. Yang satu tuh bicara tentang kebahagiaan, sukacita, kebebasan, karena urusannya dengan pemberian Tuhan. Nasibnya natural man ya, kalau di sini kan bicara orang daging ya, apa itu dipakai dalam istilah ini tadi yang kita baca, Paulus tadi ngomongnya apa?
Galatia 4 tadi ya. Saya baca lagi ya ayat itu ya. Menurut daging ya, 23. Anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu Hagar kan, diperanakan menurut daging. Diperanakan menurut daging, natural man. Atau saudara bisa menghidupi kehidupan anak-anak perjanjian ya. Anak-anak perjanjian yang selama di dalam dunia ini memang kita ini musafir gitu, kita ini berkelana ya, nggak punya tempat tinggal yang tetap, tapi ada promised land, ada tanah perjanjian yang akan diberikan kepada kita. Dan kita menghayati kehidupan sebagai anak-anak perjanjian, bukan seperti anak-anak yang diperanakan menurut daging ya di dalam hal ini. Ishak itu kan pemberian ya di dalam hal ini. Kalau sudah membaca, Ishak itu pemberian. Waktu sesuatu itu diberikan, itu kita tanggapinya itu dengan wonder, dengan apa ini ya? Dengan ketakjuban ya, apa ya namanya? Dengan kekaguman gitu. Ishak ini mewakili jalan hidup ya, yang direfleksikan, dipikirkan, dihayati sebagai pemberian Allah. Dan kalau kita menerima ini sebagai pemberian ya, kita menanggapinya itu dengan kekaguman gitu. Sementara Ismail itu menggambarkan paradigma kehidupan yang diperoleh melalui apa? Melalui planningnya manusia, perencanaannya manusia yang sangat skillful itu ya. Dia maunya apa gitu ya, dia merencanakan apa, dia mau menentukan apa. Nah inilah gambaran kehidupan ala Ismail. Sudah tangkap ya poin ini ya. Saya ngambil ini dari prinsip ini loh, kiasan yang diambil oleh Paulus gitu. Kita bisa menghidupi kehidupan ini ya, dan menanggapinya sebagai pemberian dari Tuhan. Sudah terapkan inilah, terapkan dalam kehidupan keluarga gitu misalnya ya. Sudah bisa melihat suami, anak itu sebagai pemberian dari Tuhan. Lalu kita menanggapinya dengan wonder ya. Ini kehidupan seperti kayak Sarah, Ishak. Atau saudara melihat kehidupan, enggak sebentar. Ini sebetulnya saya mau nikah sama laki-laki ini. Gitu. Itu saya yang pintar-pintar dan bisa dapat dia. Gitu. Your skillful determination and planning gitu ya. Lalu saudara punya anaknya misalnya pintar gitu ya. Ini sebentar, ini kenapa bisa gini? Ini karena saya pendidikannya bagus sama dia gitu. Your skillful determination and planning gitu. Nah kebaca poin ini ya. Kita kan nggak kebal ya dengan model kehidupan kayak gini gitu. Kehidupannya menghitung jasa kita gitu. Ini bukan Ishak itu bukan. Ini model Ismail actually yang kayak begini gitu. Kaitannya apa dengan skillful determination and planning? Ya itu kan Sarah dan Abraham kan by their skillful determination and planning kan. Gini loh, gini. Itu Tuhan berjanji sih one thing ya. Kayaknya kita mesti do something deh. Kita juga mesti bergerak ini. Kalau enggak janji Tuhan gimana? Jadi itu loh, ini Hagar, ini budaknya kita. Sudah lu tidur sama dia aja, nanti dapat anak. Nah sekalian kan jadi kerjasama gitu kan ya. Tuhan berjanji kita menggenapi gitu misalnya. Ya ini your skillful determination and planning itu ala Ismail. Kalau di dalam tafsiran ini ya, maksudnya kalau kita boleh pakai kiasan yang dipakai oleh Paulus di situ ya. Selain itu ya, karena ini urusan dengan skillful determination and planning, the oldest son Ismail itu juga sekaligus adalah istilahnya Brueggemann, the child of entitlement in possessing all natural rights. Masih bisa ngikutin saya ini ya, jadi dua macam kehidupan ya. Ini Ishak atau Ismail gitu. Yang Ismail ini karena skillful determination and planning, sudah merencanakan, nanti kalau berhasil, ya sudah dong lu puas diri kan. You are entitled, saudara berhak ya, saudara apa itu? Entitled ya, ya memang saudara berhak untuk mendapatkan itu gitu ya. Saya sudah sering kan khotbah ini kan, saya itu pernikahan yang dipenuhi oleh sense of entitlement itu luar biasa capek loh gitu. Saudara kalau sebagai istri ya, terus rasa entitled ya, suami itu harus kerjain ini, itu tanggung jawabnya dia. Saudara berhak untuk mendapatkan ini, pasti kehidupan gak ada wonder gitu. Karena saudara nggak lihat itu as a gift gitu, saudara nggak lihat itu sebagai satu pemberian. Saudara menerimanya itu sebagai sesuatu yang memang saudara layak dan harus dan berhak untuk mendapatkan itu. Itu tanggung jawab suami saya untuk kasih itu kepada saya. Ya sudah hidup secara Ismail kalau kayak gini gitu. Your skillful determination and planning yang akhirnya membuat saudara entitled, merasa berhak untuk memang itu my rights, ini memang adalah hak saya yang harus saya dapat. Ya begini ini, begitu kan ya. Kita sekali lagi di dalam Genesis account ini ya, menurut Paulus kita bisa diingatkan, kita bisa hidup
hidup di dalam dunia ini dengan model skillful, determining, planning, kompetensi kita, ya, itu sebetulnya problematik soal kehidupan kayak gini ini. Sekali lagi ya, message yang kita terima dari cerita Hagar dan Ismail ini ya, kalau saudara menghidupi hidup yang ini ya, skillful, determining, planning, competence ya, ini sebetulnya problematik hidupnya kayak gini ini. Seperti Abraham akhirnya problematik kan ya, dengan dia skillful determinationnya tadi, memang bukan dia sih, tapi dari salah gitu ya. Karena mikir ini, mikir itu, dan sebagainya dengan caranya sendiri, dan akhirnya nggak tunggu janji Tuhan. Akhirnya mengakibatkan kehidupan yang problematik itu. Terlalu banyak bergantung kepada bijaksana dan kelihayan pikiran manusia. Gitu. Saya nggak tahu saudara punya dulu pengalaman kayak gini ya. Saya ngomong kayak gini, saudara nggak, apa sih ini maksudnya apa gitu. Waduh, ada hopeless loh saya kayak gini. Kita semua pernah lah ngalamin kayak gini. Semakin saudara berusaha mencoba dengan kepintaran saudara, dengan kelihayan saudara, akhirnya tambah gadul. Bukan tambah menolong persoalan-persoalan, tambah rumit akhirnya gitu. Dan tambah nggak bisa diselesaikan gitu ya. Thanks to our skillful planning and determination tadi. Gitu. Ya ini seperti kayak ceritanya Abraham dan Sarai yang mencoba untuk membantu Tuhan. Akhirnya makin kacau, bukan makin beres ya. Kalau Bro Gemban bilang ya, jalan yang seperti ini ya, ini easily crushes the spirit, itu gampang sekali melumpuhkan jiwa dan roh kita gitu. Waktu saudara planning, saudara seperti kayak full of passion ya, saudara sangat ambisi gitu. Saudara sangat punya zeal, punya semangat gitu ya. Tapi sebetulnya setelah lihat kekacauan yang terjadi ya, kita bisa luar biasa kecewa. Kecewa, discouraged, crushes the spirit ya. Ini akhirnya menjadikan dunia itu jadi dunia yang akhirnya itu terjadi karena paksaan ya, karena kontrol, dan akhirnya terus kemudian terjadi kesepian, compulsion, control, alienation, keterasingan gitu. Orang yang terlalu banyak bergantung dengan ini ya, their own skillful determination, planning dan sebagainya, akhirnya dia sendiri terasing gitu. Seperti kayak Hagar dan Ismail juga akhirnya terasing kan ya. Dan Abraham juga terasing dari mereka juga gitu. Nggak bisa bikin fellowship yang bagus akhirnya. Karena memang itu bukan rencana Tuhan. Harus dipisahkan di dalam hal ini. Tapi sekali lagi ya, keluasan hati Tuhan itu tetap memberkati mereka gitu. Tuhan tetap mengingat bagaimana ini adalah anaknya Abraham. Dan Tuhan mau take care itu gitu. Ini keluasan hati Tuhan. Tapi nggak bisa menyangkali bahwa akhirnya harus dipisahkan kan. Hagar, Ismail dipisahkan daripada Abraham di dalam hal ini ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita menghidupi kehidupan yang seperti ini ya, kita akhirnya dunia kita itu dunia yang banyak keharusan, keterpaksaan, kontrol, keterasingan dan sebagainya. Sebaliknya Alkitab itu mau membawa kita ya di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan wonder itu tadi, dipenuhi dengan kekaguman. Inilah yang membawa kita kepada penghayatan akan kebebasan, ya, kebebasan yang sesungguhnya dan sukacita yang sejati. Gitu. Orang di dalam kehidupan ini kalau kehilangan kekaguman, kalau kehilangan wonder, ya, waduh hidup itu luar biasa berat, benar-benar berat loh. Kalau saudara sudah nggak bisa lagi kagum gitu ya, kalau saudara berhenti kagum, saudara berhenti amazed dan nggak ada lagi wonder, itu hidup akan sangat-sangat capek, betul-betul capek gitu. Saudara lihat anak ini lagi gitu kan ya. Ntar lihat suami datang, kenapa dia pulang ya hari ini gitu. Saudara harap apa dong cantiknya gitu. So nggak ada wonder gitu, everything terus jadi beban gitu ya. Semuanya itu jadi beban yang saudara terus akhirnya di dalam kingdom of coercion itu tadi gitu. Kerajaan, keterpaksaan ya, semuanya apa boleh buat lah. Sayangnya saya tinggal bukan di Eropa, kalau sudah Eropa saya sudah cerai dari kapan-kapan gitu misalnya ya. Ya saudara menghidupi itu sebagai satu keterpaksaan akhirnya. Mungkin poin terakhir ya, kalau boleh mengaitkan perikop ini dengan cerita yang sangat terkenal di dalam perjanjian baru, yaitu parable of the two sons of the prodigal son. Saudara tahu ya cerita anak yang hilang itu kan seorang ayah punya dua macam anak gitu kan. Kita sudah bahas bagian ini kan, saudara. Tapi di dalam konteks ini ya, kalau dikaitkan dengan Hagar, Ismail, Sarah, Ishak gitu. Saudara perhatikan ya, anak yang pertama, nah itu tipikal gitu. Yesus waktu dia bicara ini kan memang bicara orang-orang yang hidupnya itu di dalam legalisme kan ya, orang-orang Farisi dan sebagainya gitu. Kan anak sulung itu menunjuk ke situ sebetulnya. Nah, gambaran daripada spiritualitas orang Farisi ini apa gitu ya. Itu older son ini ya, anak yang sulung itu ya. Itu
dia selalu berusaha kayak pokoknya bagaimana tunduk kepada peraturan gitu ya, tunduk pada peraturan-peraturan. Lalu terus kemudian dia berusaha untuk please his father ya, menyenangkan ayahnya tapi tanpa cinta. Ini ketaatannya mekanik gitu ya, pokoknya gimana mesti sinkron gitu ya dengan bapaknya gitu. Dan kemudian dia berpikir bahwa dia itu deserve much gitu. Ini tipikal ya, spiritualitas kayak gini ya. Dia berusaha untuk taat ya, taat, tapi terus kemudian bersama dengan itu dia rasa dia berhak gitu untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Bener-bener mentalitas Buddha loh. Mentalitas Buddha itu kan saya kerja, lalu terus kemudian mana dong gajinya, gitu kan. Saudara kalau anak kan nggak minta gaji ya. By the way, saudara minta gaji nggak sih dari suami? Itu aneh sekali kan, perempuan kalau minta uang belanjaan ya boleh lah gitu ya. Uang, tapi itu bukan gaji kan ya. Saudara bukan karena saya sudah jaga anak gitu ya. Saya sudah jaga anak lu lagi, ngomongnya anak lu lagi. Sekarang mana uang belanjaannya, jadi gimana ini saudara rasa berhak untuk dapat karena sudah melakukan sesuatu gitu. Deliver certain jasa kepada suami, terus saudara merasa berhak untuk mendapatkan uang belanja. Itu kan mentalitas Buddha. Kan? Nah kalau saudara melihat di dalam cerita ini ya, parable of the prodigal son, sebutnya of the two sons ya, karena dua-duanya itu juga boleh dibicarakan gitu. Dia ini obey the rule gitu ya, taat gitu ya, orang yang baik-baik dan sebagainya. Tapi bersama dengan itu dia juga berpikir bahwa dia layak seharusnya, sampai dia ngamuk kan ya. Dia ngamuk kepada bapaknya, kok gak pernah bikin pesta untuk saya gitu. Padahal saya ini loh taat gitu, gak ada perintah bapak yang aku langgar. Tapi mana pestanya gitu kan, berhak kan, dia rasa berhak kan mendapatkan pesta. Memang dia boleh sih pesta, bapaknya bukan bilang kamu gak berhak pesta, bukan. Maksudnya tapi ini loh, bagaimana dia memposisikan diri itu lebih kayak pegawai, lebih kayak budak, lebih kayak hamba, daripada anak gitu. Jadi akhirnya ketaatannya, dia tinggal bareng dengan bapaknya itu semacam kayak keterpaksaan akhirnya gitu. Yang dia juga gak bisa keluar juga, mungkin gak berani keluar juga, tapi sebenarnya gak benar-benar ada sukacita di dalamnya. Tapi ya, the younger son, memang dia berantakan sih hidupnya, betul gitu ya. Di dalam bagian pertamanya itu kacau sih memang, betul. Itu anak yang kurang ajar dan sebagainya. Kita mesti mengakui seperti itu. Tapi ya, waktu setelah dia balik, ya itu dia menghargai kehidupan itu sebagai pemberian gitu. Dia tahu kalau dia itu gak berhak diterima lagi gitu. Dia sudah siap kembali kepada bapaknya, dia jadi pegawai saja gitu. Tapi bapaknya tetap mempertahankan anak ini sebagai anak, bukan sebagai budak gitu. Dikasih change, dikasih apa, pakaian baru, dibikin pesta dan sebagainya. Ini loh saya gambaran hidup itu sebagai pemberian maksudnya. Hidup itu bukan sesuatu yang saudara entitled. Hidup itu bukan sesuatu yang saudara berhak gitu ya. Tapi hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Kalau kita seringkali berpikir seperti ini ya, kehidupan kita itu pasti lebih bahagia. Saudara itu sedikit-sedikit saudara akan terharu, sedikit-sedikit saudara akan terenyuh ya, sedikit-sedikit saudara akan ini gitu jadi orang yang lemah lembut lah akhirnya gitu. Karena terus-menerus menghayati bahwa yang kita terima ini adalah pemberian dari Tuhan, bukan karena saudara berhak, bukan gitu. Di dalam hal ini saya, kalau kita boleh mengakhiri akhirnya ini ya, kita melihat bagaimana di dalam eksegesinya Paulus ya, dan juga di dalam parable dari Yesus itu ya, yang berdasarkan mereka kita bisa baca cerita Genesis, kita bisa mengerti bahwa kebebasan Allah itu ya, kebebasan Allah, sukacitanya, kedaulatannya, itu nggak bisa dibatasi oleh kemandulan ya, nggak bisa dibatasi oleh umur yang sudah tua, juga nggak bisa dibatasi oleh anak yang salah lahir itu tadi ya, Ismail. Tuhan itu jalan terus gitu, memberikan hadiahnya, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita gitu. Tapi di dalam kehidupan, waktu kita mandul, waktu kita mentok, waktu kita gagal, pencobaannya adalah selalu Ismail itu muncul di dalam kehidupan kita gitu. Kalau kita mencoba dengan cara kita ya, ada Ismail, akhirnya bikin berantakan, bukan bikin lebih bagus gitu. Karena kita pikir barrenness, mandul nggak bisa diselesaikan, harus ada gimana dong caranya keluar kayak gini. Manusia itu mentok sudah kalau berurusan dengan usia tua, mandul, terus dia cari jalan keluarnya sendiri gitu ya. Dan makin cari jalan keluarnya sendiri, akhirnya makin berantakan. Tapi kalau kita betul-betul percaya Tuhan kita berdaulat ya, Tuhan bisa memberikan hadiah, ini ya, anugerah itu, melampaui kebuntuan-kebuntuan yang ada di dalam dunia manusia. Baru kita betul-betul percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu maha kuasa gitu.
Dan dia bahwa dia nggak harus pakai cara manusia, dengan cara natural baru bisa jalan. Yaitu namanya kita percaya kepada Allah yang masih bisa memberikan kepada kita itu, membuat yang impossible itu jadi possible ya, dalam hal ini. Tuhan berkati kehidupan kami dan berikan kepada kami kerendahan hati untuk kami bisa melihat firman Tuhan dan juga bercermin dan tidak segala kekurangan dan keberdosaan kami Tuhan yang menutup dan mengampuni. Dan berikan kepada kami ini kehidupan yang seperti Ishak, seperti anak perjanjian, dan Tuhan yang terus menolong kami keluar supaya kami tidak menjalani kehidupan di dalam spirit perbudakan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kebebasan yang sejati, sukacita yang sejati, pemahaman, penghayatan, anugerah Tuhan. Bukan karena kami, bukan karena kehebatan kami, tapi sekali lagi karena Tuhan yang sudah menjanjikan bahkan di luar kemungkinan yang bisa dicapai oleh manusia. Terima kasih Tuhan untuk cerita Ishak, untuk cerita Ismail yang ada di dalam Alkitab yang kami bisa belajar, dan Tuhan terus menguduskan kehidupan kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.